Gak usah lihat jauh-jauh ya, lihat di sekitar lingkungan Buddhis kita sendiri. Karena saya orang Tionghoa, maka saya ngomong tentang orang Tionghoa sendiri. Puluhan tahun di wihara saya menjumpai banyak Buddhis Tionghoa yang mereka lebih menghormati atau menyembah dewa-dewi, khususnya Qigong atau Dewa Saka, Kuan Kong, Dewi Kuan Im, dan Buddha yang belum ada, yaitu Buddha Maitreya dan lain-lainnya ya. Di sini saya pakai kata menghormati ya, bukan menyembah, karena di sutta juga pakai kata menghormati. Kata menyembah kurang tepat dan mempunyai konotasi yang negatif. Kebanyakan orang Tionghoa yang Buddhis ini tidak memiliki pengetahuan tentang ajaran budaya. Mereka hanya ikut-ikutan atau turun-temurun melakukan tradisi ini. Lagi pula mereka tidak bisa membedakan sebenarnya cara sembahyang mereka itu bukan ajaran agama Buddha, lebih ke agama Konghucu atau Tao. Ini bisa terjadi karena dulu di zaman Presiden Soeharto, agama dan kepercayaan orang Tionghoa itu gak terpisah ya, dicampur jadi satu. Semua itu dimasukkan ke dalam agama Buddha. Tetapi juga banyak umat awam dan anggota Sangha semua aliran maupun sudah mendapatkan ajaran agama Buddha masih beginian, mungkin tidak benar-benar mengerti, hanya mencontohi senior atau ikut tradisi atau hafal-hafal buku saja. Apalagi kalau bukunya adalah buku karangan sendiri yang bertentangan dengan sutta, khususnya Dewi Kuan Im ya, atau Avalokiteshvara, juga Kuan Te Kong, Sun Gokong, dan lain-lain. Tidak pernah sekalipun tertulis atau disebut dalam sutta Buddhis maupun Buddha sering berinteraksi dengan banyak dewa-dewi. Mungkin di agama Konghucu atau To ada ya, harus tanya ke sana ya. Yang bukan bagian dari ajaran Buddha harus dipahami ya, sebagai bukan bagian dari ajaran Buddha, supaya tidak terjadi pandangan salah, bukan karena membenci, bukan karena fanatik, bukan karena tidak toleran, dan juga bukan karena gak mau bela tradisi sendiri. Dan satu lagi ya, yang jelas-jelas Buddha Maitreya ini belum ada pada zaman sekarang ya. Mungkin sekarang dia masih ada di alam dewa dan pastinya belum terlahir ke alam manusia. Dia belum berlatih dan belum menjadi Bodhisattva Maitreya dan belum berhasil menjadi Buddha Maitreya. Dan dia sendiri belum tahu dia bisa menjadi sama Sang Buddha dan belum mengajarkan ajarannya yang sama dengan ajaran Buddha Sakyamuni sekarang. Dan orang sekarang bisa tahu tentang Buddha Maitreya itu pun informasinya dari Buddha Sakyamuni yang ada di Sutta Pitaka Digha Nikaya 26.25. Boleh baca sendiri sutanya ya kalau yang mau. Untuk zaman ini tidak ada Buddha lain ya, Brahma, Dewa-Dewi, dan makhluk lainnya yang bisa menggantikan posisi Sakyamuni Buddha sebagai guru. Karena Dewa-Dewi dan makhluk lainnya tidak mengajarkan apa-apa. Sekali lagi ya, karena Dewa-Dewi dan makhluk lainnya tidak mengajarkan apa-apa. Malahan Dewa-Dewi dan makhluk-makhluk lainnya termasuk rajanya Dewa Qigong, rajanya Brahma Huan Tian Ong, juga bersujud hormat dan berguru serta belajar dari guru agung kita Sakyamuni Buddha. Puluhan tahun di wihara ya, saya melihat kenyataan jelas-jelas dharma yang diajarkan Buddha tidak dilakukan, malahan mempraktekkan yang tidak diajarkan, yang tidak bermanfaat. Misalnya bervegetarian. Buddha tidak menyuruh kita belajar stop makan daging, tetapi menyuruh kita belajar menstop sumber masalah dalam hidup ini, yaitu dosa, loba, moha, atau kebencian, keserakahan, dan ketidaktahuan. Bukan hanya itu saja ya, banyak buku dharma karangan sendiri yang bertentangan dimasukkan ke dalam Tripitaka dan lain-lainnya ya. Jelas ya, di sutta ini Buddha bilang dharma sejati tidak akan lenyap selama tiluan dari dharma sejati tidak muncul. Tetapi ketika tiluan dharma sejati muncul di dunia ini, maka dharma sejati lenyap. Ini ada hubungannya dengan video ini ya, nonton juga videonya ya. Asal mulanya Buddha, Dharma, Sangha itu hanya satu dan di mana-mana sama. Dulu gak ada aliran Mahayana, Theravada, Tantra, dan lain-lain.
Sesudah parinibbananya Sang Buddha, banyak biku yang tidak tahu diri ini mendirikan aliran mereka sendiri. Banyak Buddhis ya, kalau dengar ada kasus anggota Sangha, semua alirannya gak berani bahas, takut karma buruk. Tetapi kalau jelas salah, kita sebagai umat tidak mengingatkan, maka itu lebih karma buruk ya. Sebenarnya anggota Sangha itu juga manusia biasa ya, bisa sering melakukan kesalahan, khususnya yang masih dalam latihan. Yang parahnya ada yang berpikir gak ada anggota Sangha yang jahat. Contohnya di zaman Sang Buddha ya, semua Buddhis pasti tahu tentang Dewa Datta dan lain-lain, apalagi di zaman sekarang. Jadi sebagai umat awan yang baik, kalau ada biku atau bikuni semua alirannya atau wihara atau organisasi Buddhis yang gak beres, jangan didukung. Dan dengan begitu berharap mereka bisa sadar. Hal yang kayak gini banyak terjadi di Indonesia, juga di luar negeri. Misalnya dipakai untuk hal-hal politik dan lain-lainnya ya. Boleh cek sendiri di internet ya. Di sini Buddha suruh latih tidak dilatih ya, malahan berarti yang tidak disuruh, yang tidak bermanfaat, misalnya bervegetarian. Bukan rajin sembahyang ya, seharusnya rajin meditasi. Bukan rajin nyamking, seharusnya rajin baca dan periksa sutta. Bukan rajin ritual minta ini dan itu, seharusnya rajin berdana dan menjalankan sila dan lain-lainnya ya. Yang terparah adalah banyak anggota Sangha semua alirannya dan guru-guru meditasi tidak lagi mengajarkan apa yang Buddha suruh latih. Ini juga ada kaitannya dengan video ini ya. Kalau kita periksa Magga Sabdiyutta 45.8 ya, di dalam 8 jalan utama, arti konsentrasi benar adalah jana 1 sampai dengan jana 4 ya. Tetapi banyak guru meditasi yang mengajarkan tidak pentingnya jana. Inilah kekeliruannya. Jelas ya, di sutta ini dan banyak sutta lainnya Buddha sangat mementingkan jana. Yang parahnya ada yang berpendapat dan mengaku bisa jadi arahat tanpa jana. Jelas ini bertentangan dengan banyak sutta ya. Dan banyak guru meditasi ya yang menganggap jana harus ditakuti. Takut setelah punya jana orang bisa jadi jahat dan memberi contoh tentang Dewa Datta. Kalau kita lihat kenyataan di masyarakat dunia, saya berani bilang 99,999% orang jahat di dunia ini tidak memiliki jana, bahkan sama sekali tidak mengenal meditasi, khususnya meditasi Buddhis. Dan Dewa Datta ini ya, dia punya jana atau enggak, dari asalnya memang jahat. Pandangan salahnya dan dosa loba mohanya sangat tebal. Kalau dilihat dari kasusnya, cara dia ingin membunuh Buddha adalah dengan mendorong batu dan menyuruh pembunuh, bukan dengan jananya. Jadi kenapa menyalahkan jananya? Analoginya seperti ilmu kedokteran. Ada dokter yang menyalahgunakan ilmunya sehingga merugikan pasien atau hingga mengakibatkan kematian. Tetapi kalau dilihat dari sisi lain, lebih banyak nyawa yang tertolong. Lalu apakah ilmu kedokteran juga harus ditakuti dan dilarang untuk dipelajari? Dan satu lagi ya, banyak guru meditasi menyuruh muridnya berarti meditasi vipassana aja, jangan berarti meditasi samatha, karena mereka anggap meditasi samatha tidak berguna, hanya bisa mencapai jana saja. Ini juga kekeliruan besar ya. Jelas di 8 jalan utama harus ada jana, dan untuk mencapai pencerahan total 2 hal harus ada, yaitu ketenangan dan pandangan terang, seperti yang disebutkan di Anguttara Nikaya 2.31. Supaya lebih jelas nonton video ini ya. Tanpa jana berarti 8 jalan utama menjadi tidak lengkap ya, karena kurang satu bahan. Kalau kurang satu bahan maka bukan dhamma asli lagi, maka hasilnya juga palsu. Akhir kata, inilah apa yang tertulis dalam sutta dan semua orang bisa mengeceknya. Sutta ini bukan aku yang membuatnya ya, dan sutta ini diakui di seluruh dunia Buddhis. Dan yang paling penting, pembuatan video ini bukan bertujuan untuk menghina, mencari
mencaci ataupun merendahkan pihak manapun. Apabila ada orang yang mengakui ini channelnya, tanya aja dia apa judul video selanjutnya, bahas suta apa di video selanjutnya. Oke, bagi yang merasa video ini bermanfaat dan ingin menanam jasa kebajikan supaya lebih banyak Buddhis dapat menontonnya, maka share ke teman-teman, lalu tekan like, subscribe, dan komen. Bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa, Bhavantu Sukhita.